Dan yang sering jadi masalah adalah bukan soal kecilnya Prof, tapi soal infeksi. Jadi salah satu kematian terbesar dari bayi prematur itu infeksi ya. Ya, bayi cukup bulan saja itu proses menyusui itu tidak mudah, apalagi bayi yang kecil, bayi yang nicu gitu ya. Banyak orang berpikir bahwa tidak bisa disusuin karena belum waktunya. Risiko infeksi itu bukan dari orang tua biasanya. Gitu. Jadi mungkin itu yang harus kita sadari supaya ketakutan untuk membuka lebar-lebar pintu nicu untuk mempersilahkan orang tua ada selalu dengan bayinya, tidak hanya sekedar saat menyusui itu mungkin unit-unitnya harus lebih berani. Dalam 6 jam pertama kita harus benar-benar monitor, apalagi bayi-bayi dengan yang prematur. Halo pemirsa, kita jumpa lagi malam ini. Saya kedatangan tamu yang istimewa ini. 2 dokter anak terkenal. 1 dari Jakarta, kemudian 1 dari Bandung. Selamat malam Dokter Tiwi. Selamat malam Prof Tono. Dan 1 lagi Dokter Teti. Malam Prof Tono. Dokter Tiwi ini tahu nggak bahwa dia baru launching tahun lalu, tahun ini ya, Prof, tahun ini buku mengenai sang bayi dan ada di Gramedia. Jadi itu luar biasa ilmunya. Saya sudah baca. Kedua, Prof. Mau cetak sudah kedua, habis. Nah, ini Dokter Teti ini ahli perinatologi yang sangat cari di Bandung ya, terutama di Hasan Sadikin. Dia bayi prematurnya banyak ya. Iya, banyak banget. Ya, hari ini kita akan bicarakan mengenai bayi prematur karena kita akan membuat buku mengenai prematurity. Amin. Ya, sebuah harapan perjalanannya kita lihat, kita ungkap. Nah, saya ingin bertanya ke Dokter Teti, apa sih ada hari prematur sedunia tuh apa gitu? Ya, sebetulnya hari prematur sedunia tuh udah benar-benar dirayain semua ya. Semua negara harus ada ya. Kita merayakan tanggal 17 November ya, Dan di setiap kota, di setiap institusi pasti kita merayakan hari prematur. Oh gitu. Apa maknanya Dokter Tiwi? Nah, ini prematur ini kan istimewa. Kalau saya ini mendorong atau memaksa para neonatologi itu supaya memperhatikan proses menyusui di bayi prematur. Itu tidak mudah, Prof. Ya, jadi saya itu bersyukur banget ada Prof Tono, ada Dokter Teti nih yang banyak didengarkan oleh para dokter ya di seluruh Indonesia gitu. Jadi maknanya adalah supaya orang tua itu menyadari bahwa sebetulnya prematur itu membesarkannya mungkin lebih harus ekstra ya. Jadi karena mereka banyak masalah ya, bukan hanya ibunya tetapi bayinya apalagi. Mungkin nanti Prof Tomo yang harus banyak memaparkan bagaimana mencegah kelahiran prematur gitu, Prof. Jadi justru prematur itu memang harus dicegah. Tapi saya juga menyumbang prematur karena bayi tabung. Bayi tabung. Yang kembar-kembar itu. Jadi bayi prematur itu penyebabnya itu ada beberapa yang utama. Pertama adalah genetik juga bisa. Yang kedua adalah penyakit pada ibu ya. Bisa karena infeksi sehingga pecah ketuban. Terus kemudian hipertensi, preeklamsi dan eklamsi itu penyumbang terbanyak juga di kita. Yang ketiga adalah ada kelainan bentuk rahim juga, itu juga. Juga bisa ya? Bisa ya, kelainan bentuk rahim. Kemudian juga penyakit-penyakit yang terjadi infeksi pada ibu hamil ya. Jadi ya kita dokter obgyn berusaha itu mencegah bayi prematur, dan dengan teknologi sekarang kan Anda ini di NICU sangat handal. Jadi sehingga bayi prematur yang kecil saja 1 kilo, 600 gram itu bisa hidup. Ya.
Jadi dulu abortus itu 24 minggu ya. Sekarang juga 24 minggu. Tapi bayi prematur ini makin lama makin kecil. Nah, ini kita mau bahas ya dampaknya. Nah, Dokter Teti, apa sih yang dampak utama pada bayi prematur dan bagaimana menangani di bagian anak atau di NICU atau di ruangan, bagaimana kiat-kiatnya nih? Ya, memang karena kita kan kerja di rumah sakit pendidikan ya, jadi memang apalagi sekarang kan di Hasan Sadikin ya, kita gede banget NICU-nya. Bagus banget. Tadi saya lihat ke sana. Saya udah banyak Dokter Tiwi ya, dan karena kita kan rumah sakit di ruangan di baru ya. Itu yang diresmikan Pak Presiden ya. Iya, yang sama Prof Tono itu waktu itu ada di sana. Jadi karena kita rumah sakit rujukan, mungkin jadi para petinggi juga ngelihat kita karena sangat banyaknya, akhir kita dibantu kan untuk bikin NICU ini. Sebetulnya yang jadi masalah karena kita tuh kebanyakan nggak tahu riwayat waktu hamilnya. Biasanya datang ke rumah sakit kita tuh tiba-tiba operasi udah harus melahirkan, kita nggak tahu riwayat apa-apanya. Paling yang kita tahu mereka hanya udah triple eliminasi, dia bukan penyakit HIV, bukan hepatitis B dan lain-lain. Jadi kita hanya tahu itu. Jadi benar-benar buta. Nah, kecuali kalau PNC-nya atau pemeriksaan hamilnya di Hasan Sadikin, kita akan lebih mudah ya. Dan yang sering jadi masalah adalah bukan soal kecilnya Prof, tapi soal infeksi. Di negara berkembang tuh yang paling mengerikan adalah infeksinya ya. Dan itu kebanyakan memang dari faktor ibu ya, karena kita nggak pernah tahu ibunya apakah dia pernah infeksi saluran kencing, pernah infeksi apa-apa, karena kita benar-benar buta. Jadi tiba-tiba pas periksa bayi kecil, jadi biasanya agak berat tuh menghadapi infeksinya. Jadi salah satu kematian terbesar dari bayi prematur itu infeksi ya. Sebenarnya ada 5 negara yang penyumbang prematur di dunia itu. Pertama India, kemudian China, Nigeria. Kalau nggak salah kelima atau keempat tuh Indonesia gitu ya. Itu karena jumlah penduduknya banyak gitu ya. Nah, Dokter Tiwi, saya ingin dengan saya membaca buku Sang Bayi yang sangat luar biasa buat saya juga ya, belajar lagi tuh mengenai anak. Nah, bagaimana nutrisinya nih? Apakah harus selalu tidak boleh ASI atau bagaimana nih? Ya, mungkin nanti saya bukan neonatologi. Saya dokter anak biasa ya, general pediatrician. Tapi saya tahu dokter anak yang paling hit di Jakarta. Bukan, saya dokter anak yang membantu para neonatologi karena bayi menyusui, bayi cukup bulan saja itu proses menyusui itu tidak mudah, apalagi bayi yang kecil, bayi yang NICU gitu ya. Tadinya di bawah 1 kilo atau 1 kilo itu sebetulnya banyak orang berpikir bahwa tidak bisa disusuin karena belum waktunya. Nah, sebetulnya kedatangan kita ke Bandung, kemudian ke RSM juga, ke teman-teman yang bekerja di neonatologi itu, saya sebagai praktisi yang sering membantu ibu menyusui itu mau mendorong supaya proses menyusui atau produksi ASI perah itu tetap bisa di neonatologi. Ya betul. Jadi sebetulnya kalau di luar negeri itu kan sudah kayak itu suatu hal yang biasa. Makanya teman-teman neonatologi yang mungkin sekolah di Australia atau ke Belanda itu mereka melihat bahwa ASI itu di NICU tidak ada masalah. Nah, di kita masih masalah karena tadi Dokter Teti bilang ya bahwa itu datang tiba-tiba, tidak ada antenatal gitu kan. Jadi artinya tidak ada persiapan pada ibu. Padahal proses menyusui itu persiapannya justru waktu hamil. Nah, maka kita terus mencoba walaupun datangnya kayak mendadak gitu. Nomor 1 adalah segera bantu ibu untuk memerah ASI. Itu aja. Jadi segera aja, maksudnya tidak usah di tetein bayinya itu kan nggak mungkin ya, karena dia kecil ya, dia masuk NICU gitu pasti terpisah. Nah itu untuk satu proses menyusui pasti tidak mudah. Tapi kalau kita mendukung ibu, mengingatkan ibu 3 jam setelah lahir memerah ASI, walaupun nggak ada. Betul-betul nggak ada gitu. Entah dia dengan dipompa, entah dia perah-perah pakai tangan ya, karena tidak semua orang punya pompa. Itu menggantikan mulut bayi. Nah itu biasanya yang paling sulit itu sebetulnya di 2 minggu pertama.
Dari 2 minggu itu yang paling sulit 48 jam pertama. Tapi kalau 48 jam itu si neonatologi bantuin si bayi, si ibu ini tidak ada yang membantu, mensupport. Nah, itu produksi ASI akan turun karena prolaktin itu kan 48 jam dia mulai naik, tapi dia naik kalau ada proses pengosongan. Apalagi kalau cepat-cepat bayinya bisa dikangguru ya dalam hal prematur itu pasti membantu gitu. Jadi itu saya sebetulnya jadi kayak nyamperin ya ke Hasan Sadikin, ke RSCM, kemana-mana gitu ya. Karena saya tahu teman-teman neonatologi itu berat sekali kerjanya untuk membantu si bayinya gitu. Nah kita mengajak perawat sebetulnya ya, perawat siapa aja yang mau mendukung ibu supaya mengingatkan aja untuk segera memerah atau memompa ASI-nya ibu. Nah ini jadi ASI bisa untuk bayi prematur, bahkan katanya cocok untuk bayi prematur karena sesuai dengan nutrisinya gitu ya. Nah, para pemirsa, jadi kalau kita lihat bayi prematur, ini kita kadang-kadang deg-degan nih. Deg-degan pertama, berapa sih masa kritis bayi prematur itu sampai dilepas? Kan prematur tuh dari bisa prematur yang berat atau tengah atau bahkan cuma 2.400 kan kadang-kadang juga tidak diinfus, tidak apa, asal semuanya baik. Nah bagaimana Dokter Teti, apakah harus selalu ke NICU atau tidak? Sebetulnya enggak juga. Jadi kita biasanya sebenarnya indikasi masuk NICU tuh kalau dia perlu mesin atau misalnya bayinya kecil. Karena misalnya bayi kecil tuh biasanya kita lihat akan dalam 24 jam pertama. Itu yang kadang-kadang kita harus komunikasikan sama dokter kebidanan. Kadang-kadang misalnya waktu lahir kan bagus ya, lahirnya bagus. Terus nanti nggak lama 6 jam kemudian saya telepon Prof Tono, Prof ini pasiennya nggak bagus, jadi kita mau masuk NICU intubasi dan itu kan sering sekali ya Prof ya. Jadi itu yang biasanya 24 jam pertama benar-benar kita awasin dulu. Karena biasanya perburukan terjadi 24 jam pertama. Jadi memang dalam 6 jam pertama kita harus benar-benar monitor. Apalagi bayi-bayi dengan yang prematur, kita pasang monitor, jangan sampai terlewat. Ya, jadi nanti kalau dia ada mulai 6 jam tuh mulai tiba-tiba distres, tiba-tiba sesak nafas. Nah, di situ itu yang kita komunikasikan ke orang tua gitu. Iya. Tuh, makanya Bu Puspa, Bu Lani dan juga Ibu Eriana jangan dilahirkan di hari cantik, tanggal cantik, tanggal 12 bulan 12 2022. Aku kemarin dia masih 34 minggu, nanti berarti 35 minggu mau lahir tanggal cantik katanya. Saya tolak gitu. Jangan, tunggu dulu paling tidak 36 minggu lah karena bayi kembar. Ya, ingat ya Bu Puspa, Bu Lani sama Bu satu Eliana ini orang-orang kembar. Beliau udah ada yang satu dari Jakarta sudah di apartemen di sini. Nah, Dokter Teti, Dokter Tiwi, kalau saya ada bayi kembar, itu saya sudah komunikasikan dengan Dokter Aidi dan Dokter Ariantana. Jadi mereka suruh datang ke dokter anak dulu, konsultasi, karena harus mengenal dulu. Kan begitu lahir harus kenal. Dan juga pada saat mau operasi itu kita simulasi. Simulasi bagaimana keadaan alat. Bagaimana kita cek and recheck dokter anak sama ini Dokter Ariantana dan Dokter Aidi. Bagaimana? Terus di briefing dulu perawat. Jadi satu orang satu perawat. Ya, satu orang satu perawat, terus satu cadangan untuk bantu hilir mudiknya. Apalagi kalau kembar 3 kan. Jadi itu penuh ya. penuh. Kamar operasi penuh. Kita juga lihat-lihat ada plastik gitu ya. Buat apa tuh plastik? Supaya hangat ya. Supaya hangat bayinya. Ya, memang itulah yang jadi kita memang seperti yang Prof Tono bilang, kebanyakan bayi-bayi itu kan kembar. Jadi kita harus punya tim tuh beberapa. Jadi nggak boleh ini nolong ini dulu pindah lagi, nggak. Jadi satu bayi satu tim. Dan
Ya betul yang seperti Prof. Tono katakan. Jadi seharusnya sebelum ngelahirin tadi yang dokter kita tuh udah mengenal dulu. Mengenal, ya. Itu bisa kita kerjain kalau di rumah sakit swasta, Prof. Karena kita kan sebelum ngelahirin tuh mereka kontrol sama dokter kandungan. Sementara problem kita di rumah sakit pemerintah biasanya datang yang tadi tiba-tiba rujukan. Iya, jadi rujukan dari rumah sakit luar yang kadang-kadang juga persalinannya sudah agak lama gitu ya. Udah tinggal tiba-tiba harus buka. Jadi kita nggak sempat tahu lagi. Pokoknya tolong dulu lah. Setelah itu riwayat nanti baru sambil jalan gitu. Stresnya lebih tinggi. Tadi kan sore sudah baru pulang dari Hasan Sadikin, absen dulu gitu ya. Ada ngelihat Nicu ada berapa bayi Nicu banyak banget. Saya kagum banget. Kagum sekali karena ruangannya itu baru ya. Banyak sekali, ada 22 satu ruangan itu. Kemudian terus ada nicunya yang sendiri-sendiri gitu ya, ada 15 kamar. Supaya keluarganya bisa di situ. Kita kan sekarang kayak gitu ya. Bagus ya berarti ya. Ya, sebetulnya ada jarak tuh. Nicu itu dari bed ke bed itu harus ada jarak untuk manuver ya. Berapa meter? Paling sedikit 4 meter. Tapi kalau sekarang kita sistemnya satu kamar satu pasien. Jadi udah nggak ada ini lagi. Jadi ibunya bisa di situ gitu. Ya itu paling ideal paling bagus itu. Kalau sekarang di beberapa rumah sakit masih satu ruangan. Karena berarti SDM-nya kan harus banyak kalau gitu ya. Kalau ibunya di dalam malah lebih bagus ya. Itu yang saya tadi diskusikan dengan Dr. Teti dan teman-teman mungkin di neonatologi untuk mulai mengenalkan yang namanya family integrated care. Itu tidak mudah, tapi kalau itu bisa dijalankan sebenarnya akan memudahkan pekerjaan perawat ya. Kalau di rumah sakit pemerintah itu tadi saya tanya perawat 1:5, 1:6, jadi 6 bayi 1 perawat. Itu kan berat sebenarnya. Nah, kalau dalam hubungannya ke proses menyusui dan nantinya proses pengasuhan oleh ibunya, sebetulnya lebih cepat memasukkan orang tua ke NICU itu pasti lebih baik. Gitu ya, lebih cepat. Tapi memang betul kontrol infeksi, edukasi ke orang tua. Nah, tapi kalau kita berhasil melakukan atau membuat sistem itu, walaupun itu 22, saya lihat tadi 22 bayi, terus ada 15 yang sendiri-sendiri, itu pasti pekerjaan perawat yang di rumah sakit pemerintah ya. Kalau rumah sakit swasta kan berbeda ya. Rumah sakit rujukan utama kan. Iya, rumah sakit pemerintah itu pasti bebannya akan lebih ringan. Tetapi memang harus diajarin ya, orang tua ini. Tetapi saya rasa orang tua pasti seneng karena dia bisa lihat bayinya, bisa sentuh bayinya. Syukur-syukur kalau nanti bisa gantiin popok bayinya minimal untuk mengukur suhu bayinya, misalnya ya. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak invasif, pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang tua gitu. Nah itu semakin cepat, itu semakin baik. Saya lihat di rumah sakit Sarjito ya di Jogja itu bagus banget. Itu hampir semuanya ada ibunya. Dan itu perawat 1:8. Jadi artinya itu bagus banget kalau memang semua semua NICU itu punya. Tapi itu pasti harus kolaborasi dengan perawat ke orang tua, kemudian dokter anak ke perawat, kemudian dia harus edukasi. Mungkin akan ada peserta-peserta didik bidan, perawat, mahasiswa koas, kemudian SP1. Itu saya rasa sih kalau diberdayakan mudah-mudahan sih, mudah-mudahan saya sih karena penggerak ASI, mudah-mudahan proses menyusuinya akan lebih cepat dan itu yang kita cita-citakan. Nah, pemirsa, jadi hindari bayi prematur. Pertama ada risiko buat bayi, pasti ada risiko. Terus yang kedua, saya menghimbau nih rumah sakit swasta, jangan mahal-mahal di NICU itu, jangan mahal-mahal perawatannya. Kita juga sudah hitung karena kadang-kadang bisa memerlukan 1 bulan. Mahal sekali. Bayangin itu, janganlah kalau udah 3 hari itu turun gitu ya. Harusnya ya. Harusnya gitu. Nah ini Prof. Tono kalau menghimbau langsung tuh 3 hari pertama turun, setelah habis itu turun ini, gitu. Tolong nih para direktur rumah sakit swasta jangan ngambil untung terlalu banyak dari situlah. Karena walaupun itu revenue ya saya lihat, tapi ya kita kan harus melihat juga kemanusiaannya ya. Betul.
Nah, Dokter Teti, kalau tadi dia rawat gabung parsial mungkin ya disebutnya, betul nggak? Saya rawat gabung parsial juga enggak ya? Rawat gabung parsial untuk bayi-bayi yang bagus, bayi yang normal. Jadi misalnya berat badannya di atas 2 kilo, jadi boleh sama ibunya. Tapi kalau kita masih di bawah 1,5 sih, ibunya datang setiap waktu mau menyusui. Jadi ibunya diajarin sama kita gitu. Makanya saya bawa TV kan. Yang tadi di NICU itu bukan rawat gabung, dia datang pada saat dia mau ngasih butuh menyusui. Nah, saya mau tanya bagaimana cara mencegah karena dia dari luar supaya tidak infeksi membawa dari luar. Ya, kita kebetulan kalau rumah sakit pemerintah kan ada PPRA, ada pengawas infeksi. Jadi ada pengawas yang jadi kalau misalnya ada ibunya atau bapaknya datang, karena kita membebaskan untuk ibu bapaknya datang selama lagi nggak ada tindakan yang invasif, pasang infus mereka boleh datang. Yang penting dari awal mereka datang tuh dari mulai luar udah cuci tangan. Mau masuk ruangan lagi cuci tangan. Jadi mereka beberapa kali cuci tangan. Yang penting kontak ke anak tuh, dan saya lihat kalau kontaknya bagus ke anak itu sepertinya tuh lebih cepat ya bagusnya ya. Karena si ibunya juga asik jadi keluar ya betul, kayak touch gitu ya. Iya, betul. Dan sebetulnya sih kalau kita lihat ya, risiko infeksi itu kalau ibunya kita ajarin itu sedikit dari orang tua, Prof. Yang sering itu justru dari orang-orang yang megang di kita itu. Tapi kalau ibunya, karena ini untuk anaknya, itu kalau kita bilangin nanti infeksi supaya dia bersih, dia kadang-kadang dia bawa baju yang memang di rumah sakit, jadi dari luar misalnya, kita ajarin cuci tangannya harus bagaimana. Itu pasti mereka akan menjaga lebih karena dia kan mau protek. Pasti jagain banget gitu. Jadi justru kalau risiko infeksi dari orang tua yang kita sudah edukasi, kalau menurut saya itu akan lebih kecil. Dan itu di banyak jurnal-jurnal mengatakan seperti itu. Risiko infeksi itu bukan dari orang tua biasanya. Gitu. Jadi mungkin itu yang harus kita sadari supaya ketakutan untuk membuka lebar-lebar pintu NICU untuk mempersilahkan orang tua ada selalu dengan bayinya, tidak hanya sekedar saat menyusui itu. Mungkin unit-unitnya harus lebih berani. Gitu. Jadi pemirsa, walaupun orang tua boleh ke NICU, tapi biasakan. Pertama ketika mau datang, ini mandi dulu ya, pasti di rumah. Mandi dulu, cuci. Dan ini untuk semua ibu saya kira ya. Semua ibu, kemudian pakaian bersih. Apalagi ini ada risiko infeksi di NICU tadi dikatakan ya. Jadi Anda harus bersih nih kalau datang ke situ. Tapi anak yang sehat pun di rumah kita harus bersih. Betul. Harus bersih. Karena ada ini loh. Saya selalu kepada ibu-ibu yang dua-duanya bekerja nih, ibu bapak kerja, apalagi di bank atau apa, siapa yang mau ngasuh? Ini kemarin itu waktu yang kembar itu, nih Bu Puspa kemarin. Bu Puspa. Ini soalnya artis. Puspa. Ini aku bilang, kamu siapa yang mau ngasuh? Wah, gelagapan ditanya gitu. Ada dari klinik. Yakin sudah tidak TBC, saya bilang. Yakin tidak HIV, yakin HBsAg negatif. Sini, aku kasih nih. Kalau siapa yang mau ngasuh, ditorak foto dulu, di itu dulu. Nah itu kayaknya penting juga ya. Setuju. Memang seharusnya itu. Kita untuk ke NICU aja kita punya syarat, ibunya nggak boleh lagi pilek batuk. Karena mungkin untuk kita batuk pilek biasa aja. Tapi kalau untuk bayi-bayi yang berat di bawah 1 kilo, di bawah 1,5, itu bisa langsung infeksi berat. Jadi yang nomor 1 harus sehat. Harus sehat. Harus sehat ya. Apalagi kalau yang tadi Prof. Tono sampaikan, jadi toraks foto yang mau ngasuh anak kita memang gitu, nggak usah bayi prematur, bayi anak kita aja gitu ya, yang ngasuh. Biasain. Betul. Ya sopan ya mungkin untuk orang timur sedikit rada ya nggak nyaman ya, tapi itu kan untuk kepentingan keluarga. Betul, toraks foto, jangan sampai HBsAg-nya ya, maksudnya jangan hepatitis B gitu. Betul, saya setuju Prof seperti itu. Jadi nih buat para ibu, bukan saja bayi prematur, kita bayi-bayi yang normal pun andaikan ibu dan ayahnya tuh tidak bisa ngasuh, ya itu siapa yang ngasuh?
harus bebas penyakit, terutama TBC, karena kita banyak sekali yang TBC ya. Termasuk kalau sama ibunya atau mertuanya atau neneknya gitu ya. Neneknya juga harus diinvestigasi, jangan ragu-ragu. Kalau dia batuk-batuk, pastikan di ronsen gitu ya. Setuju. Ini karena sering kena tuh kan. Tiba-tiba anak batuk-batuk ternyata TB. Badannya nggak naik, ya dokter TB ya biasanya ya kurus anaknya susah naik berat badan. Nah, jadi apa saja sih yang sekarang banyak yang sakit? Sebelum kita menginjak nih, kita mau bicarain bagaimana mengasuh dan tumbuh kembang si prematur ini gitu ya. Ada nggak perbedaan? Jadi bagaimana cara menghadapi bayi prematur dan non prematur nih? Ya, sebetulnya sekarang itu menjadi orang tua tantangannya itu cukup tinggi karena mobilisasi itu kan tinggi ya. Jadi misalnya bayi dibawa untuk spa, bayi belum selesai vaksinasi udah dibawa keluar kota sebentar lagi nih Desember nih banyak yang minta nanti 3 bulan boleh terbang nggak dok gitu ya. Selalu bertanyanya itu aman atau tidak. Jadi sebetulnya kalau terbang saja ya boleh, tapi aman atau tidak ya itu pasti tidak aman karena kalau terbang dia harus di airport segala itu sampai masuk ke hotel itu paling sedikit kalau ke Bali itu 6 jam baru gitu ya, baru dia masuk hotel mungkin ya karena di airport mungkin 2 jam, terbangnya mungkin 1,5 jam, nunggu barang lagi gitu. Jadi artinya kalau bayi-bayi kecil yang ya jangankan baru lahir ya, tapi 3 bulan saja itu resikonya sakit tinggi sekali. Jadi kayak pertusis itu sekarang kita ketemu ya karena bayi umur 1,5-2 bulan dibawa kemana-mana itu terus batuk-batuk kecil pada dewasa itu sebetulnya juga bisa buat orang dewasanya nggak apa-apa, tapi ternyata itu di bayi bisa pertusis. Kenapa kita katakan begini? Karena memang kejadiannya ada gitu. Emang masih ada pertusis? Masih. Saya kemarin, ini hari ini masih dirawat, pertusis masih ada. Dan itu kita kan punya pemeriksaan sekarang yang bisa mendeteksi jenis virusnya, jenis bakterinya itu kita lebih akurat dalam mendiagnosis dan kita mengedukasi orang tua, bukan menakut-nakuti, tapi memang bayi ini punya sistem kekebalan yang belum bagus. Pertusis ada 1, kemudian RSV, rhinosensitive virus itu para influenza ya. Kemarin ketemu kembar 6 bulan yang saya periksa panel respirator itu kan masih mahal ya. COVID ketemunya. Jadi artinya ya mungkin kadang-kadang orang tua tidak menyadari bahwa mereka ini tidak bisa ngikutin maunya orang tua gitu ya. Misalnya kayak tadi mau libur Desember, mau ke negara-negara yang mungkin dingin segala itu. Jadi artinya orang tua harus bijaksana dan menahan diri kalau memang punya bayi. Itu sebetulnya ya. Betul, Nah, termasuk juga ibu-ibunya. Ketika hamil apalagi kembar atau ada faktor risiko, jalan-jalan juga harus hati-hati karena kalau sakit itu bisa jadi prematur juga. Banyak itu orang Jakarta datang ke Bandung liburan, tahu-tahu ngelahirin di sini. Ya itu hati-hati ya, bukan tidak boleh tapi harus hati-hati gitu ya. Nah, Dokter Teti, jadi bayi prematur yang pernah Dokter Teti tangani paling kecil berapa? Kalau sebetulnya sih kalau kecil sih ya 600 gitu ya. Kita tuh survive ya. Yang jadi masalah biasanya setelah lahir kita benar-benar harus ngikutin terus ya kalau bayi kecil itu. Karena kenapa? Karena pada saat waktu dia di NICU kan pasti itu dia ada pakai alat mesin, sempat infeksi. Makanya setelah selesai dari NICU kita kan di sana tuh akan screening. Entah dia USG kepala, entah dia MRI. Jadi dari situ kita akan tahu nih, ini anak prediksinya gimana. Jadi dari awal itu terus kita kawal. Nanti umur 2 bulan kita konsul bareng-bareng dengan dokter saraf anak. Jadi kita terusin sampai betul-betul 2 tahun sampai yakin bahwa dia nggak ada apa-apa. Dan selama ini memang kalau memang betul-betul ibunya juga bisa bekerja sama ya sama kita, insya Allah nggak apa-apa. Ya, karena dan sangat mahal perawatannya itu. Jadi pulang di situ fisioterapi, surfaktan yang kayak gitu-gitu juga mahal ya. Itu yang di NICU-nya. Itu aja udah mungkin udah habis ratusan juta ya kalau di swasta. Begitu keluar pun nanti kita rawat bersama dengan saraf anak. Nanti terus mereka harus terapi. Nanti karena harus ngelatih motoriknya, harus ngelatih stimulasi macam-macam itu Prof. Dan itu tidak murah.
Ya, itu pun antri ya, padahal segitu mahalnya antri. Nicu itu masih kurang, dan rumah sakit itu ada persyaratannya. Jadi satu rumah sakit itu kalau tempat tidurnya berapa, misalnya 50 atau 75, nicunya harus berapa, atau ICU-nya harus berapa. Ya. Jadi memang untuk mengimbangi supaya tidak semua dirujuk ke fasilitas yang Dokter Teti ini yang pemerintah rujukan utama gitu ya, karena biayanya mahal. Nah, Dokter Tiwi, orang selalu bertanya nih, biasanya bayi-bayi ini di screening, screening mata lah, screening telinga, pendengaran, screening tiroid, screening apa? Ini sering banyak ibu-ibu nanya, apa sih gunanya? Biasanya mungkin Dokter Teti nih yang mungkin juga banyak berkecimpung pada bayi-bayi ya. Kalau saya kan bayi yang cukup bulan ya, biasanya yang bayi cukup bulan gitu ya. Bayi yang di screening itu biasanya pendengaran, karena pendengaran itu kan modal nanti anak bisa bicara. Semakin dini kita tahu bahwa ada gangguan pendengaran, intervensi semakin dini tentu semakin itu bisa ketahuan waktu bayi. Bisa, Prof. Bukan biasanya hari kedua, ketiga tuh. Iya, jadi kita ada namanya OAE itu diperiksa. Kalau dia OAE itu kita OAE itu untuk periksa pendengaran. Kemudian nanti kalau dia mencurigakan dia tidak mendengar, biasanya ada tandanya, Prof. 2 bulan itu betul-betul bayinya tuh kan harusnya kuing ya, gitu ya. Tapi ini benar-benar silent. Nah, jadi biasanya nanti meningkat ke periksa pendengaran yang lebih spesifik, itu BERA. Itu salah satu screening itu OAE. Kemudian ada screening dari darah ya, Dokter Teti ya. Biasanya bayi yang ada kelainan seperti tiroid, G6PD, kemudian ada 17 OHP untuk kelainan-kelainan yang sifatnya bisa mengganggu tumbuh kembang, itu dilakukan biasanya usia bayi 48 jam paling sedikit. Itu yang biasanya semua rumah sakit melakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena kalau kita bisa melakukan deteksi dini seperti tiroid misalnya ya, tiroid itu kan mengganggu banget karena mengganggu kecerdasan bayi. Tapi juga bukan baru tiroidnya nilainya mungkin tinggi langsung berarti hipotiroid, enggak juga ya Dokter Teti yang bisa transient ya. Mungkin Dokter Teti nanti akan menjelaskan lebih detail. Semata-mata untuk kita mendapatkan bayi yang punya modal baik untuk nanti bertumbuh berkembang dengan baik. Kan udah bisa ngelihat gitu bayi, matanya diperiksa. Kalau penglihatan sebetulnya kan yang paling dini berkembang itu kan sebetulnya pendengaran dan penglihatan. Walaupun penglihatan itu di awal itu dia kita bisa lihat bayinya lihat itu sebentar gitu, tapi sebetulnya secara teori bisa lihat. Nah, nanti kita tentu saja uji karena dia kan 20 cm, Prof. Kenapa orang harus nyusu dari payudara ke muka ibunya? Karena sebetulnya jarak pandang bayi itu segitu, sekitar 20 cm. Makanya waktu menyusui itu kan sebetulnya cara stimulasi, walaupun waktu bayinya baru nyusu itu kan dia terbuka matanya. Itu sebetulnya dia melihat tapi belum jelas. Nah, nanti setelah usia 2 bulan dia mulai mengikuti objek gitu kan. Nanti 3 bulan dia lebih bisa kesana kesini. Jadi artinya stimulasi dan deteksi dini di awal-awal itu untuk memastikan bahwa anak ini nanti akan melihat, mendengar. Maka itu tidak boleh ada distraksi pada orang tua ya, jadi artinya pada ibu kalau lagi ada bayi atau ada anak yang kayaknya nggak ngerti apa-apa, kita tidak boleh nyambi misalnya sambil WA, sambil di TV ada di kamar ada TV misalnya, itu sebetulnya untuk jangka panjang pasti berimpact terhadap tumbuh kembang bayi atau anak. Gitu. Nah, ibu-ibu jangan main WA, melihat Instagram sambil nyusuin, pamer-pamer gitu kan. Kontennya Dokter Tono tadi lari-lari lagi gitu. Jadi jangan begitu ya. Nah, Dokter Teti, jadi kenapa pemerintah ini melakukan kebijakan wajib periksa tiroid ya? Karena ini buat orang yang infertility, data saya mengatakan, data kita ya, klinik kita, 20% orang yang tiroid itu yang infertility itu 20% gangguan tiroid.
ya, gangguan tiroid, hipotiroid subklinis, nggak ada gejala. Karena beda antara penyakit dalam yang kita inginkan pada bayi tabung tuh cut off point-nya tuh 3,2 ke bawah gitu ya. Ketika 3,2 ke atas keberhasilannya tuh agak tinggi, TSH ya kita. Jadi kita screening TSH. Nah, agak beda gitu. Kalau di penyakit dalam kan 4,5. Nah, kita hampir 20% ada gangguan hipotiroid subklinis. Pada yang infertil. Pada yang infertil. Oleh karena itu bayinya juga akan ketahuan. Saya selalu bilang, ini hati-hati, saya sedang terapi dengan kok lupa ya nama dagangnya. Nama dagangnya yang saya ingat tapi saya nggak sebutin gitu ya. Nanti salah iklan ya. Nanti salah iklan. Nah, Dokter Teti, kenapa sih pemerintah harus tiroid ya? Betul, saya kebetulan lama ya sebagai ketua dari screening bayi baru lahir tiroid ya. Saya sebenarnya sangat support banget ya. Sekarang kita kalau nggak melakukan screening tiroid itu, Prof, nggak dibayar bayinya. Jadi si BPJS-nya nggak mau bayar, Prof. Ya, karena itu syaratnya semua bayi harus di screening. Ya, jadi kita kalau misalnya, jadi makanya kita selalu jangan lupa, kalau nggak itu nggak akan diklaim. Karena maksudnya pemerintah ngajarin bahwa semua harus sadar bahwa tiroid ini sangat penting. Ya, kalau di swasta kan mungkin kita bayar ya, tapi kalau di pemerintah justru kalau kita nggak periksa itu tidak di cover. Jadi klaimnya gagal gitu. Kenapa tiroid itu? Karena itu salah satu penyumbang terbesar IQ-nya rendah. Nah, dan setelah stunting itu lagi kan? Stunting dan kalau misalnya kita terlambat, Prof, itu udah nggak bisa dibetulin. Makanya kita periksa tuh paling bagus adalah 48 sampai 72 jam, Prof. Nah, jadi kadang-kadang kalau pasiennya bayinya bagus kan screening dipulangin tuh ya, Prof ya. Nah, jadi kita nanti boleh kita periksa itu, tapi nanti kita tulis umurnya berapa jam, kita akan konversikan angkanya. Dan setelah itu kalau sampai kita ketemu itu akan dilaporkan ke tim kami. Dan itu kita istilahnya jemput bola gitu. Jadi kalau yang ada hipotiroid, dia harus segera dirujuk ke rumah sakit kita vertikal. Karena pengobatan harus secepatnya ya, jadi artinya dalam 1 bulan, memang sebelum 1 bulan, jadi kita harus diobatin. Jadi kita punya tim, ada orang endokrin tadi yang Prof Tono bilang, dan itu kalau diobatin, insya Allah aman gitu. Dan recovery itu makanya pemerintah kenapa dia harus screening nih tiroid ya. Kalau yang lain-lainnya belum semua ditanggung. Tapi kemarin terakhir kami rapat di Jogja. Jadi sekarang malah sampai mata, telinga, memfasilitasi pemerintah, insya Allah tahun depan udah mulai. Jadi ya semoga tidak hanya yang punya uang aja, Prof ya, yang sehat gitu ya. Kita kan mungkin sama-sama ya, kita maksudnya. Jadi insya Allah semua nanti akan teratasi. Ya. Dokter Teti di sini bilang praprop gitu ya. Padahal ini sahabat saya gitu, biasanya ngomong ton gitu. Ada TV soalnya. Jadi geli disebut profesor. Geli banget gitu disebut profesor. Jadi dari tadi saya nahan geli, jadi saya sampaikan aja. Nah, ini pemirsa. Jadi jangan underestimate dengan BPJS. Jangan underestimate dengan pemerintah. Dia memikirkan sungguh itu ya. Karena pemeriksaan tiroid itu cukup mahal. Ya, cukup mahal. Dan itu semua di cover. Ya. Bahkan tadi saya baru tahu bahwa andaikan bayinya tidak diperiksa tiroid, klaim BPJS-nya ditolak atau gagal. Itu kesungguhan betul-betul pemerintah ingin mencegah stunting, ingin mencegah orang bodoh gitu. Jadi ini yang kita intinya, apalagi sekarang ada makan bergizi gratis. Jadi itu sebetulnya untuk mencegah stunting, karena kita daya saing SDM di masa depan ini besar. Nah, terkait nanti prematurity nih, Dokter Tiwi, atau bayi-bayi kita, bagaimana menyiapkan generasi emas yang akan datang.
dengan tumbuh kembang dan IQ yang tinggi. Apakah kiat-kiatnya? Saya berhadapan dengan orang yang menentukan. Satu, kehamilan harus dipersiapkan. Hamil harus siapkan. Harus. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah hamil, jarak kehamilan harus diatur. Ya. Kemudian setelah dia lahir, dilakukan menyusui. Karena itu nutrisi yang paling bagus. Tapi supaya dia bertumbuh baik karena nutrisi, tentu nutrisi ibu harus diperhatikan. Ya. Kemudian gaya hidup, sekarang ini kan kayaknya gaya hidup digital ini kurang memihak perkembangan anak, ya. Jadi itu harus disadari oleh orang tua. Karena seringkali orang tua itu kalau kita bilangin, itu dia bilang susah lah dok. Sekarang itu kalau nggak anak-anak itu nggak pegang HP gitu misalnya. Betul. Lah kalau sulit terus siapa gitu ya. Jadi artinya sebagai orang tua mereka harus punya tanggung jawab atau komitmen sebagai orang tua bahwa mereka sekarang ini menentukan perkembangan anaknya kelak. Jadi artinya susah tapi harus dikerjakan. Karena menurut saya sih pertumbuhan perkembangan sejak zaman dulu itu tuntutannya sama, ya. Jadi asah, asih, asuh gitu kan, nggak pernah berubah. Jadi zaman berubah, waduh digital tapi anak itu tetap dia kebutuhannya itu tidak berubah. Saya potong dikit ya silakan. Mengenai digital ini, sebetulnya kemarin Australia kan sudah ada undang-undang baru loh. 16 tahun tidak boleh bermedsos. Tidak boleh, betul. Ya. Nah ini perlu dikaji nih, apa dasarnya. Sebetulnya screen time untuk seorang anak tuh yang diperbolehkan berapa lama ya kalau ada datanya nggak? Kalau di bawah 2 tahun itu tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Ditambah lagi, kalau 2 tahun dia belum bicara, tidak boleh. Tidak boleh. Ya kalau kita diskusi dengan para ahli tumbuh kembang, orang-orang atau anak-anak yang tidak bicara itu screen time-nya banyak sekali, Prof. Iya. Sekarang screen time itu luar biasa. Luar biasa. Gitu. Jadi artinya memang orang tua harus menyadari itu. Karena kalau begitu dia terlambat bicara atau gangguan interaksi, itu dia otak itu kadang-kadang kan plastisitas itu kan 2 tahun pertama. Di situ kita harus memanfaatkan brain plasticity itu. Gitu sebenarnya. Tapi itu kadang-kadang orang tua tadi bekerja, dititipkan sama di rumah, yang di rumah yang penting anaknya diem, makannya habis, tidak peduli screen time atau ada screen atau tidak gitu. Jadi itu sebetulnya yang orang tua harus sadari bahwa pertumbuhan perkembangan itu tidak tergantung dokter anaknya hebat, dokter Teti atau siapapun, orang tuanya siapa gitu. Sebetulnya. Nah ini mengenai screen time ini penting banget karena kemarin malam si anak saya nih Radi, dia berdiskusi, "Pak, aku matiin Instagram dan YouTube." Kenapa? Screen time saya 6 jam. Ternyata ada dicatat itu di HP-nya itu ada. Betul. Screen time dia berapa. Jadi saya matikan sekarang. Jadi sekarang cuman lihat WA atau apa penting aja di bawah 1 jam. Waduh, saya bersyukur dia sadar sendiri gitu kan. Nah, jadi ya ini barulah terpikir screen time untuk anak. Dan mungkin juga dia baca-baca yang di Australia itu nggak boleh gitu ya. Aku juga belum baca latar belakangnya kenapa gitu ya. Nah, Dokter Teti sebagai beliau ini adalah ahli perinatologi ya. Dulu di bawah bimbingan maha guru kita ya, Prof. Abdurrahman ya. Luar biasa itu kita selalu kerja dan Prof. Dadang almarhum ya. Prof. Abdurrahman, Prof. Dadang itu benar-benar sangat luar biasa. Iya. Prof. Dadang kemarin podcast sama mantunya di sini ya beberapa hari yang lalu juga sampai saya hampir menahan air mata karena bayi-bayi ini ada yang dipegang sama Prof. Dadang ini ya. Sebelum beliau wafat gitu. Ini kan bayi-bayi rata-rata yang lahir pada pandemi ini. Yang waktu dikerjakan sebelum pandemi itu. Pada saat pandemi. Ya, pada saat itu Prof. Dadang masih ada karena sakitnya waktu pandemi itu ya. Kemudian bagaimana kiat-kiat Dokter Teti dalam rangka Hari Prematur Sedunia itu mengedukasi kepada pertama masyarakat,
Yang kedua adalah pada dokter-dokter, karena dokter Teti itu aku lihat, Tet kemana? Oh saya ke Bangka, apa pelatihan, ini pelatihan. KUK. Muridnya banyak. Hah? Apa UKK? UKK itu apa sih? Unit kerja. Unit kerja. Ya. Ya. Ya gimana sih? Ya, karena maksudnya gini, kita kan bayi prematur tuh kadang-kadang gini, mungkin betul. Jadi jangan cukup berbangga, bayi saya 1 kilo hidup keluar dan selesai gitu. Jadi justru yang perlu 2 tahun pertama ya, Tiwi ya, Dokter Tiwi ya. Jadi itu yang harus terus kita kawal. Ya, jadi itu tugas kita sebagai neonatologi, kita memberikan kayak insight ya, jadi pencerahan bahwa bayi prematur tuh setelah kita berhasil keluar dari situ, jangan lupa masih banyak yang akan terjadi pada bayi-bayi tersebut. Ya, jadi kita kawal sampai 2 tahun sampai plastisitas otaknya selesai, dan disitulah masa emasnya. Jadi jangan sampai keluar tapi kualitasnya buruk gitu. Jadi kita mengajarkan mereka untuk tumbuh kembangnya, untuk ngurusin bersama-sama dengan dokter saraf. Kalau misalnya dari saya sendiri, saya mengajar untuk perawatan NICU. Nanti teman-teman saya untuk tumbuh kembangnya gitu. Jadi kita kayak satu tim gitu. Jadi sehingga kita harapkan bayi-bayi prematur meskipun dia lahirnya kecil, dulu pakai ventilator, tapi dia kualitasnya sama sama yang lain. Tetap bisa menjadi generasi emas. Tetap ya bisa menjadi bayi prematur. Nah, oleh karena itu rasanya memang penting nih kita bikin buku prematur nih. Jadi kita pembagiannya gimana nih, Dokter Tiwi? Ayo, aku bagian apa? Mencegah kehamilan prematur. Waduh, aku bagian mencegah kehamilan prematur. Penyebabnya kali ya. Pencegahannya gimana? Terus apalagi yang mau dibahas? Nah itu mungkin ya infeksi ibunya, apanya gitu kali ya. Iya, nanti kemungkinan apa yang terjadi pada bayi prematur itu, kemudian saya bagian family integrated care. Gitu. Jadi aku apa penyebabnya prematur terbanyak, bagaimana mencegahnya, bagaimana mencegah hipertensi, karena itu jangan penyakit penyakit penyumbang yang bikin prematur ya. Jangan banyak anak karena bisa placenta previa kan. Nah itu nanti akan dibahas. Jadi jangan lupa. Tunggu tanggal mainnya 2025 akan keluar bayi khusus prematur, karena kita ingin menyambut generasi emas yang Indonesia maju tahun 45 ya, 2045 ya. Nah, kira-kira mungkin bab lain lagi selain integrated, apalagi Dokter Teti mungkin mengenalkan juga kalau bayi prematur ke NICU atau apa? Perawatan bayi prematur selama di rumah sakit. Dan setelah itu apa yang harus kita kerjakan sebagai dokter anak, kemudian dengan komunikasi dengan orang tua, ya. Jadi kita harus kerjasama. Bayi prematur itu harus disampaikan ke orang tua. Jadi saya pernah ngarang buku dan buku itu laku di pasarannya, baby. Dan kemarin ada yang mengiklankan, padahal buku saya itu diiklankan di mana, tapi kalau di Palasari atau di toko buku itu selalu ada dan laku gitu ya, mengenai infertility dan bayi tabung. Padahal udah dicetak waktu saya masih muda, itu masih ada rambutnya. Tapi sampai sekarang masih laku, dan kemarin baru ada iklan baru. Sekarang kayaknya lebih laku. Jadi ya hati-hati tuh sang bayi, nanti dicetak ulang sama orang. Biasanya orang Indonesia kreatif. Nah ini saya juga selalu mengarang buku itu, ya udahlah kalau mau dibajak ya apa boleh buat gitu. Yang penting ilmunya tersebar gitu. Iya. Apalagi nih yang kita mau bahas? Cukup. Sudah cukup banyak. Nantikan di buku selanjutnya. Yang penting mungkin support ke orang tua bahwa punya bayi prematur tuh bukan hal yang sangat mengerikan gitu ya. Tetap penuh ada harapan, penuh semangat untuk bagus. Ada nggak pesan-pesan mengenai ada undang-undang kesehatan ibu dan anak? Esensinya sudah baca belum? Yang saya
pertajam banget adalah ibu bekerja punya hak untuk menyusui 6 bulan. Yes. Ya, kemudian ada cuti. Ya, ada cuti 6 bulan, tetapi sebetulnya tidak semua harus seperti itu. Yang penting adalah kalau enggak nanti takutnya ibu bekerja yang hamil itu dipersempit lapangan pekerjaannya. Nah, yang penting adalah penyelenggaraan atau tempat-tempat atau waktu untuk memerah saat ibu bekerja. Misalnya dia tidak mau cuti 6 bulan, fasilitas di tempat bekerja. Mungkin itu yang saya maksudnya garaplah dengan orang-orang yang memang memperhatikan hal itu. Jadi sudah ramai sekali nih kita berbincang sama Dokter Tiwi di rumah sakit yang sentral. Pasiennya banyak artis saya lihat. Kemudian Dokter Teti, ahli perinatologi, ya. Jadi memang 1000 hari pertama kehidupan itu penting banget ya. Penting banget ya. Itu kadang-kadang hanya slogan aja. Bukan sekedar slogan ya. Bukan jalaninya susah ya. Ya. Jadi harus ini. Nah, terima kasih Dokter Teti atas kehadirannya. Ini sebetulnya podcast ini cuman topiknya apa? Prematur gitu. Dibahas juga enggak, ya, mengalir saja begitu ya. Jadi pemirsa, tetapi nanti kalau bukunya sudah ada kita akan lebih mendalam. Oleh karena itu jangan lupa subscribe ya YouTube-nya Dokter Tono ya. Dan sebentar lagi akan ada website di sana semua ada sesuatu di situ. Nanti tunggu tanggal mainnya. Ya, hebat. Makasih ya. Oke. Iya. Aduh.